Untuk kali ini kita akan menggambar etiket di aplikasi AutoCAD. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan adalah kita ambil contoh gambar yang akan kita gunakan. Misal kita menggunakan gambar ini ya. Gambar ini sudah lengkap dengan dimensinya. Tinggal kita copy, lalu kita masukkan dalam gambar AutoCAD. Nah, jika sudah, jangan lupa saat mengawali ketika kita belum men-setting bidang gambar, kita harus periksa unit yang kita gunakan. Nah, pastikan unit yang kita gunakan itu benar. Kita menggunakan milimeter. Nah, jika sudah, kita bisa mulai melakukan proses penggambaran. Nah, di sini yang harus kita perhatikan yang pertama, kita harus tentukan dulu ukuran kertas apa yang akan kita gunakan. Misal di sini saya menggunakan kertas A4. Maka kita ukurkan dulu A4 dengan ukuran 297 dikali dengan 210. Itu ya. Di ke atas 210 sampai bentuk persegi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kertas yang kita gunakan. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat garis tepi. Nah, garis tepi yang saya sampaikan ada beberapa standar. Namun di sini saya akan menggunakan standar seperti yang digunakan dalam materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk membuat garis tepi, kita bisa membuat garis pertama dengan mengukurkan misalkan di sini 5 mili, kemudian kita tarik ke bawah, itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa langsung melakukan offset. Offset, nah ini ya, ketik offset. Kemudian jaraknya berapa? Misalnya kita masukkan 5 mili ya, berarti masukkan angka 5. Kemudian pilih benda yang akan kita gunakan untuk atau pilih benda yang akan kita offset, misalkan ini ya. Nah, ini sudah langsung atas bawah. Oke, nah untuk sebelah kiri, kalau di panduan saya menggunakan 20, sehingga kita bisa offset. Ini ya, distance-nya kita masukkan 20. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita merapikan trim atau pemotongan pada bagian-bagian yang tidak digunakan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang tidak digunakan. Kita lakukan proses pemotongan. Ya. Oke, nah untuk langkah berikutnya, bidang gambar sudah terbentuk, kita tinggal melihat lagi dimensi yang kita gunakan. Oke, ini ya, mungkin bisa diskalakan dulu agar besar gambarnya scale, misalkan titik acuannya ini, dan kita perbesar misalkan 5 kali. Nah, ya, lebih enak gini ya. Oke, lalu kita lihat ukurannya. Di sini 185 kali tingginya 40. Nah, ini ya. Berarti tinggal kita ukurkan. Dari sini masukkan angka 185. Kemudian maaf nih, apa nih? L 185. Oh, belum connect ternyata. Oke, kita ulang ya. Kita masukkan angka 100, belum. 185. Dan ke atas kita ukurkan 40 seperti gambar ya. Gambar ini seperti ini. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada dibagi menjadi kotak-kotak ya dengan jarak 15 15 20. Nah, 15 15 20. Ini kita buat dulu 15 di sini. 15 kita ukurkan ke bawah. Sini 15 ke atas
Sini 20. Oke. Nah, jangan lupa untuk membuang bagian-bagian yang tidak digunakan ya. Bagian tidak digunakan kita hapus. Oke. Garis-garis double kalau bisa juga dihilangkan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada ukuran 64. Di sini belum ada ukuran, berarti ukurannya ini 15 tambah 15 30, 30 tambah 20 50, 64 kurangi 50 berarti 64 kurangi 50 di sini ada 14. Nah, 14 kita ukurkan bawah. Nah, lalu kita trim. Ya. Oke. Kotak sudah jadi. Nah, kotak bagian bawah kita ukurkan tingginya 14. Kita ukurkan tinggi 14 ke atas 14. Kita tarik ke kanan. Oke. Kalau kita trim yang tidak terpakai masuk bagian bawah. Nah, sepertinya untuk kotak sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan huruf-huruf yang ada di dalam. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ukurannya beda-beda ya. Di sini ada yang kecil, di sini ada yang besar. Nah, kalau diperhatikan di sini ada angka 26. Ketika kita bagi 4, 1, 2, 3, 4, itu ketemunya sekitar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 kali 4, 24, 6,8 ya. 6, 2, 3, 4, 6,24 ya, 6,8 ya. 6,8 berarti masing-masing dari huruf ini tingginya adalah 6,8 untuk kolomnya ya. Nah, tinggal kita ukurkan L ya. Ukurkan ke bawah 6,8. Sorry, bukan 6,8 ya. 26 dibagi 4, 6 kali 4, 24, 6,5. Sorry. 6,5 ya. 6,5 kita ukurkan kanan. Lalu kita offset. Ada yang suka offset 6, sorry. Ada yang pakai offset. Nah, 6,5. Nah, ini atau Anda bisa menggunakan copy. Nah, cara copy kita pilih yang mau di copy, kemudian ketik CO, copy. Nah, kemudian kita geser ke sini. Ya. Nah, ini saya rasa lebih cepat ya. Nah, udah selesai. Kolom-kolomnya juga udah selesai semua. Tinggal berikutnya kita masukkan angka-angka yang ada di sini. Nah, untuk angka-angka sendiri sudah ada standarnya, tingginya ada 3, 5, 7. Nah, di sini karena jaraknya ini tadi adalah 6,5, kita bisa menggunakan huruf dengan ukuran 5. Nah, di sini kita pilih teks. Ya, kita pilih multi-line text. Nah, atau di sini juga ada pilihan untuk single line text. Nah, ini ya. Kita pilih di sini, kemudian kita mulai menulis di sini apa yang ditulis. Digambar, diperiksa waktu dan dilihat. Digambar. Nah, ini ya. Kita tulis dulu digambar. Oke. Nah, kita masukkan ukurannya. Kita gunakan angka hurufnya itu tingginya 5 mili. Oh, kenapa ini masih kecil? Oh, ini belum berubah ya. Jadi 5.
Udah berubah belum? Oh, belum. Tapi di sini 5 ada. Lalu kita ukurkan, kita lihat dulu. Nah, ternyata 5 nggak masuk ya, terlalu besar. Berarti kita harus perkecil ukuran gambarnya, ukuran hurufnya. Kita coba dengan ukuran 3 ya. Kita coba ukuran 3, apakah masuk? Nah, masuk ya. Nah, oke, masuk. Nah, yang perlu diperhatikan tadi adalah tingginya. Nah, 6,5 dikurangi 3 berarti tingginya itu adalah sisa tingginya di atas dan di bawah. 6,5 kurangi 3 berarti ada 3,5. Nah, 3,5 agar atas bawah imbang. Ini ya, bagian atas sini dan bagian bawah imbang. 3,5 kita bagi 2, jadinya 1,75. Oke, 1,7, sorry, L 1,75. Nah, ini ya, kira-kira segini. Tinggal ini kita turunkan biar pas. Ini ya, hurufnya kita turunkan, move. Oke, nah ini ya, bagian atas dan bawah sudah seimbang, tinggal kita copy. Digambar, diperiksa waktu dilihat. Ini ya, kita copy, digambar, copy. Jangan lupa referensinya kita gunakan yang ujung sini. Ya, ini ya, biar sama letaknya. Dan letaknya biar seragam. Digambar, tinggal kalau udah copy ya, tinggal kita rubah. Digambar, diperiksa ya. Gambar diperiksa waktu ya, waktu. Kemudian yang terakhir di sini dilihat. Nah, selesai. Kemudian kita masuk ke bagian lain. Oh, di sini ada tanggal. Nah, ini ada skala dan tanggal ya. Kalau diperhatikan, terapikan dulu. Nah, ini tinggal dimasukkan copy. Nah, dirubah ya. Ini skala ya, skala. Kemudian nomor gambar. Nah, nomor gambar kalau diperhatikan ini kan tulisannya beda ya. Ini 14, kita bisa ambil tinggi huruf itu 7 ya. Tinggal dirubah di sini ukurannya. Kalau 7 berarti ada 3,5 di atas dan 3,5 di bawah. Nah, untuk ukuran gambar ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ternyata butuh kata-kata yang panjang, berarti kan otomatis ukurannya harus diperkecil ya. Nah, ini menggunakan huruf 7. Oke. Ya. Biar letaknya di tengah, bisa dipilih ini. Oke. Ya. Kemudian di sini tulisannya adalah nomor gambar atau NIM. Nah, ini nanti disesuaikan, sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dibesarkan atau dikecilkan hurufnya. Nomor gambar atau NIM. Nomor gambar GPR atau NIM. Ini kurang besar berarti. Nomor gambar atau NIM. Nah, ini bisa Anda masukkan di sini. Kalau memang terlalu besar,
bisa dikecilkan agar gambarnya bisa masuk. Nah, kemudian di sini beda lagi ya, diisi dengan nama kampus. Ini bisa kita copy, taruh sini biar lurus. Nah, ya, diisi dengan nama kampus. Nah, ini ya. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan ini terlalu besar, nggak muat, bisa dikecilkan ukurannya. Nah, tinggal dipilih, kemudian sini mungkin untuk yang jadi perhatian itu adalah ukuran standar ya, karena kan sudah ada beberapa ukuran standar yang harus kita perhatikan ya. Ini di sedang kampus, oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ini ya. Terakhir yaitu diisi dengan judul. Nah, judul biasanya memang besar ya, letaknya di sini. Kita coba menggunakan ukuran 10 ya, memang biasanya besar. Di sini kita gunakan angka 10. Ukuran 10. Ya, masuk belum masuk 10. Apa nih mau nih? Saya masukin lagi ya, saya masukin lagi, ketemu error. Sudah ada 10. Kalau enggak kita coba ketik ya, kalau enggak kita coba aja ketik judul gambar. Oke, ini harusnya bisa kita masukkan 10 misalnya. Ya. Ini kita hapus tadi, kita pindah, cek dulu. Kenapa ini nggak bisa dari 10 ya? Oke, untuk coba juga nggak apa-apa, tinggal kita taruh sini. Nah, ini adalah contohnya membuat etiket, kemudian dilengkapi dengan garis tepi dan juga kertas yang akan digunakan. Nah, setelah ini Anda bisa menggambar gambar yang ingin Anda lakukan di bagian tengah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.